Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Sugeng enjang bolo ngobrol kabeh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat kembali bertemu lewat channel Nuansa TV ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 April 2023 merupakan hari yang ke-8 ya dari bulan Syawal. Maka dengan begitu 7 hari dari bulan Syawal sebagai tradisi untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri ini sudah berlalu. Ya, sebagaimana tradisi setelah 7 hari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka nanti pada hari ini, pada hari ke-8 ini, masyarakat akan mengadakan kegiatan yang namanya Syawalah, sebuah acara yang digelar sebagai tanda penutupan perayaan Hari Raya Idul Fitri, penutupan dari kegiatan masyarakat bersilaturahim ya, dalam masa perayaan Hari Raya Idul Fitri 7 hari kemarin, dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 7 Syawal. Teman-teman semuanya patut disyukuri bahwa insya Allah ya, semuanya dari kita kemarin menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan dalam masa 1 bulan, kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri selama 7 hari, semuanya relatif bisa berjalan dengan lancar, hikmat dan nikmat, tanpa sesuatu hal yang mengganggu, menghalangi, ataupun ya sesuatu yang mengurangi dari kehikmatan dan kenikmatan kita dalam beribadah maupun beribadah dalam bulan suci Ramadan itu, dan dalam kita merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Kita bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan kemarin akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sarana pelebur dosa-dosa kita semuanya, sehingga harapannya semoga saja insya Allah dengan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan kemarin, dengan berbagai bentuk amalan pelengkapnya, ini akan
mengantarkan kita, membebaskan kita, ya, mengantarkan kita pada pribadi-pribadi yang suci kembali, terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tradisi saling memaafkan, maka itu semuanya juga harapannya, ya, insya Allah ini akan merontokkan, meleburkan dosa-dosa di antara sesamanya, ya, sesama kita, ya, sesama manusia, maka lengkaplah sudah. Ya, insya Allah dosa kita pada Allah sudah terampuni, dosa pada samanya sudah saling termaafkan. Nah, ibaratnya posisi kita pada saat ini insya Allah dalam posisi, ya, suci, terbebas dari segala bentuk dosa. Kita dalam posisi yang segar kembali, bersih kembali, fresh kembali. Ibaratnya kalau seumpama sebuah mesin kita baru turun mesin, baru dibersihkan segala kotoran-kotorannya, ya, diperbaiki kerusakan-kerusakannya, hal-hal yang menghambat kinerja dari mesin kita sudah diganti olinya, dan kini sudah siap kembali untuk bisa bekerja sebagai mesin yang lebih baik, lebih lancar, dan lebih handal lagi. Dan apabila kita umpamakan sebagai sebuah pakaian, kita adalah sepotong pakaian yang baru saja dicuci kembali, dicuci dengan bersih, dirontokkan noda-nodanya, kemudian disetrika kembali agar menjadi licin, menjadi rapi, dan tidak lupa diberi wangian, sehingga pakaian ini adalah menjadi pakaian yang bersih kembali, rapi kembali, harum kembali, sehingga menjadi nikmat dan indah, menarik untuk kita pakai kembali. Maka ini semuanya harapannya menjadi inspirasi bagi kita semuanya, ya, dalam posisi yang insya Allah, ya, dalam suasana baru ini, ya, diri kita yang baru ini, marilah ini menjadi sebuah inspirasi, motivasi untuk kita kembali, ya, kembali pada dunia kita masing-masing. Artinya apa? Setelah kemarin kita mungkin semuanya terfokus, khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Apalagi alhamdulillah kita oleh pemerintah diberi kesempatan mendapatkan libur cuti bersama selama 7 hari, di mana kita dengan itu bisa sepenuhnya menggunakan waktu liburan itu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan segala tradisi-tradisi yang berjalan di tengah masyarakat. Kita meninggalkan segala kesibukan harian kita, meninggalkan tugas-tugas kita, ya.
kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan waktu pada kita untuk sebelumnya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini patut disyukuri, sungguh-sungguh patut disyukuri karena merupakan perhatian yang khusus dari pemerintah untuk umat Islam di Indonesia ini. Coba kalau kita tengok saudara-saudara kita yang beragama lain, mungkin mereka hanya diberi beberapa hari saja, 1-2 hari mungkin dalam merayakan hari rayanya. Tapi kepada umat Islam, ini diberi 7 hari libur, sungguh luar biasa. Sungguh kita sebagai umat Islam patut berterima kasih kepada pemerintah. Sudah memberikan libur pada umat Islam, juga luar biasa pula pemerintah dalam memperhatikan Hari Raya Idul Fitri ini, ya, dengan berbagai langkah-langkahnya, dengan berbagai kebijakannya, aturannya, ya, pemerintah sedemikian rupa berusaha agar perayaan Hari Raya bagi umat Muslim ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa hal-hal yang menghambat. Ya. Sesuatu yang unik barangkali teman-teman semuanya, ya. Adanya masalah THR ini yang diatur oleh pemerintah. Setiap hari raya Idul Fitri, hari rayanya umat Islam, ada aturan ya, bagi masing-masing lingkungan kerja, ya. Ini untuk memberikan THR pada karyawannya, tunjangan hari raya. Ini kan sebuah hal yang luar biasa juga. Dan ini juga hanya ditetapkan bagi hari rayanya umat Islam, ya. Tidak ada misalkan pada hari raya agama lain pemerintah mewajibkan para lingkungan kerja, lingkungan perusahaan untuk berikan THR-nya kepada karyawannya, kan. Ya, kita belum pernah mendengar misalkan ada peringatan Hari Raya Natal, kemudian ada aturan di pemerintah untuk sebuah perusahaan berikan THR kepada karyawannya. Ya, saya lagi hanya terjadi berlaku pada Hari Raya Idul Fitri. Ini memang menjadi hal yang luar biasa, sebuah perhatian dari pemerintah. Bagaimana pemerintah secara khusus, ya, secara istimewa juga memperhatikan agar pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini masyarakat semuanya bisa melaksanakannya dengan lancar, dengan penuh kebahagiaan, tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang enggak. Ya kan, THR hanya ada pada Hari Raya Idul Fitri, kan, padahal sebetulnya kan tunjangan hari raya. Nah, itu kadang saya membayangkan teman-teman semuanya, membayangkan ketika setiap hari raya, ya, di Indonesia ini kan hari raya banyak karena agamanya banyak, kan. Ada hari rayanya umat Islam, ada hari rayanya umat Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Lah, andai kata setiap hari raya ada aturan dari pemerintah memberikan THR kepada pekerja-pekerjanya, ya, ada aturan pemerintah kepada setiap lingkungan kerja untuk memberikan THR pada para pekerja-pekerjanya, luar biasa. Kita banyak memiliki THR, tapi ternyata tidak, kan, hanya pas Hari Raya Idul Fitri yang ada aturan THR ini. Saya lagi adalah sebuah bentuk dari
bagaimana besarnya pemerintah memperhatikan Hari Raya Idul Fitri, sesuatu yang amat sangat harus disyukuri oleh umat Islam di Indonesia ini. Untuk itu, setelah lepas 7 hari Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita sebenarnya sudah siap kembali, dohir batin ya. Dohir batin untuk kembali ke dalam tugas kita masing-masing. Dan marilah dengan semangat kebaruan kita ya. Tadi kita katakan kita ini ibaratnya mesin yang baru di-upgrade, diperbarui, disegarkan. Ibarat pakaian kita pakaian yang seperti baru kembali ya. Barang baru walaupun sebenarnya lama ya, tapi memang benar-benar ya menjadi baru, menjadi lebih fresh, segar, rapi dan harum kembali. Kita seperti seorang bayi yang baru lahir kembali dari rahim seorang ibu yang bersih dari dosa dan noda-noda. Ya. Maka semangat kebaruan kita ini ya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana kita terjun kepada dunia tugas kita masing-masing, dunia kerja kita masing-masing, dunia rutinitas kita masing-masing, untuk bagaimana dengan menerapkan, menggunakan semangat kebaruan kita untuk bagaimana agar kita bisa memasuki dunia kita itu dengan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih berkobar-kobar lagi dalam usaha kita meraih segala impian-impian kita. Ya, marilah kita sebagai seorang abdi negara mungkin ya, seorang wira swasta ya, seorang pengelola perusahaan ataupun apa saja dari kita ya, seorang pelajar ya, mahasiswa dan sebagainya. Marilah kita kembali masuki dunia kita masing-masing dengan semangat yang baru ya, lebih berusaha untuk bagaimana kita menjalaninya dengan semakin lebih baik lagi. Marilah kita kembali berpacu, berkompetisi untuk saling berusaha mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita ini. Ya, baik sukses dalam jangka pendek maupun sukses dalam jangka yang panjangnya. Dimana kalau kita pahami arti kata sukses adalah ya ketika kita mampu mendapatkan, mewujudkan apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita targetkan dengan segala usaha yang kita lakukan. Itulah kesuksesannya. Jadi saya yakin masing-masing dari kita dalam hidup ini ya, dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, pasti mempunyai tujuan-tujuan, harapan-harapan. Dan ketika kita mau berusahanya, mau memperjuangkannya, mengusahakannya, ya, dan akhirnya tercapailah apa yang kita inginkan dan kita harapkan, itulah yang namanya sukses. Dan saya yakin yang namanya tujuan, harapan kita itu sangat bermacam-macam ya. Ya, ada yang sifatnya dalam jangka pendek ataupun yang jangka panjang, ada yang skalanya kecil, ada yang besar ya. Ya macam-macam lah segala keinginan-keinginan dari masing-masing kita ini. Maka harapannya semoga dengan semangat baru kita dalam memasuki dunia kita
ya setelah berhari raya kemarin, kita akan mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan yang kita harap. Ya, sehingga insya Allah, ya, harapannya doa kita bersama, ya, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, yang penuh dengan kesuksesan dalam kehidupan kita. Oh ya, teman-teman semuanya, teman-teman ngobrol semuanya, bicara tentang apa, orang-orang hebat ya, yang penuh kesuksesan itu sebenarnya seperti apa sih? Hebat itu seperti apa, teman-teman? Ini sebuah apa, coba saya gimana ya? Saya ajak teman-teman untuk berpikir ini ya. Saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman. Menurut teman-teman, manusia hebat itu yang seperti apa sih? Apa seseorang yang jabatannya tinggi, atau seseorang yang hartanya banyak, atau seorang yang prestasi akademisnya sempurna, mengagumkan, misalkan dia seorang pelajar atau mahasiswa? Coba menurut teman seperti apa? Ini mungkin perlu ya untuk kita obrolkan agar menjadi motivasi bagi kita, motivasi dalam hidup kita agar menjadi orang-orang yang hebat semuanya. Gimana menurut teman-teman semuanya? Siapa orang yang hebat itu menurut teman-teman semuanya? Nah, okelah teman-teman semuanya, saya yakin dari teman-teman semuanya masing-masing mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri, maka izinkanlah saya juga mempunyai pandangan, pendapat tentang siapa orang yang hebat itu, teman-teman. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa menurut saya kehebatan seorang itu tidak ditentukan oleh misalnya tingginya jabatan, ya, atau mungkin keterkenalannya, atau mungkin besarnya kekayaan, ataupun kalau masih sekolah, kuliah, bukan semata-mata tingginya prestasi yang didapat. Tapi menurut saya hebat itu lebih terkait dengan sejauh mana seseorang mampu merubah dirinya, teman-teman semuanya. Ya. Saya lagi, hebat itu menurut saya lebih ditentukan oleh sejauh mana seseorang dapat merubah dirinya dari seperti apa menjadi seperti apa. Semakin dia lebih jauh mampu merubah keadaan dirinya, maka semakin hebatlah orang itu. Nah, ibarat sebuah perjalanan, hebat itu bukanlah posisi seseorang di mana seorang berada, ya, setelah melakukan sebuah perjalanan. Tapi hebat itu adalah sejauh mana perjalanan mampu dia lakukan. Ya, sejauh mana perjalanan mampu dengan segala kekuatannya itu mampu dia jalani, sehingga dia mampu merasa sebuah posisi. Nah, rentang perjalanan ini yang menjadi kadar kehebatan seseorang.
semakin seorang ini mampu jauh berjalan, mampu mencapai titik yang lebih jauh dari perjalanannya, dia adalah semakin hebat. Jadi bukan di mana semata-mata hebat itu bukan semata-mata titik di mana dia capai. Tapi yang lebih hebat adalah rentang perjalanannya ini menurut saya. Perjuangannya ini, sebuah rentang perjalanan yang di situ mengandung perjuangan keras, ya, usaha-usaha yang hebat, usaha-usaha yang luar biasa, ya, yang dengan segala kesabarannya mungkin dari sana harus menghadapi segala rintang-rintang yang ada, ya. Nah, inilah rentang perjalanan ini yang menentukan kehebatan seseorang. Semakin seorang mampu berjalan lebih jauh, dia akan dikatakan lebih hebat. Atau kalau digambarkan sebagai seorang yang mendaki, ya, mendaki gunung lah, kata semacam itu. Hebat itu bukan tentang posisi di mana dia berada, ya, di pada ketinggian berapa dia berada, ya. Tapi hebat itu sejauh mana dia mampu meraih sebuah ketinggian, ya. Berapa tinggi dia bisa mendaki, ya. Maka semakin tinggi dia mampu mendaki, ya, rentang ketinggian, ya, yang sudah dia mampu daki, itulah yang menentukan kehebatan seseorang. Sekali lagi, ya, kalau kita kaitkan dengan dunia kerja kita, ya, dunia aktivitas kita sehari-hari, hebat itu bukan semata-mata masalah tingginya kedudukan, jabatan, kekuasaan, masalah banyaknya harta yang kita miliki, masalah tingginya prestasi yang kita miliki, bukan. Tapi kehebatan itu lebih ditentukan sejauh mana kita bisa meraih keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sebagai contoh mudahnya begini, ada seseorang yang sama-sama katakanlah seorang pelajar yang mendapatkan peringkat 10 besar. Ya, sebagai contoh mudahnya ada dua anak yang sama-sama mendapatkan 10 besar peringkat prestasi di kelasnya. Ya. Tapi yang satu dengan latar belakang orang yang berkecukupan, ya, yang segala fasilitas belajarnya itu terdukung, tercukupi. Tetapi yang satu ini, datang dari keluarga yang katakanlah kurang mampu, bahkan yang tidak semua terkait dengan kebutuhan belajarnya ini sepenuhnya terdukung dengan baik. Bahkan kadang ada saja yang sebenarnya menjadi kendala-kendala dalam usahanya untuk belajar dengan baik dari seorang anak yang kedua ini. Nah, maka inilah yang jadi gambarannya. Nah, tentu saja kita bisa melihat, ya, antara seorang anak yang segalanya terdukung dengan seorang anak yang tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan-dukungan yang baik untuk kebutuhan proses belajarnya. Tetapi pada akhirnya dua-duanya mampu menunjukkan prestasi yang sama-sama hebatnya, ya, atau setara, sebanding, ya, sama-sama adalah mendapat peringkat
yang tinggi di kelasnya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa anak yang kedua ini yang bisa dikatakan lebih hebat. Mengapa? Ya jelas, karena dia lebih mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, ya, tantangan yang dihadapi dalam proses belajarnya dengan segala keterbatasan yang ada, ya, bisa menghadapi hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa menjadi hambatan dalam belajarnya, ya. Tetapi dengan segala kesabarannya, usahanya yang keras, dia mampu mewujudkan sebuah prestasi yang tinggi, tidak kalah tingginya dengan orang-orang yang semuanya terdukung dalam proses belajarnya. Nah, gambarannya seperti itu. Maka anak-anak yang mempunyai keterbatasan ini, yang telah mampu meraih prestasi yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah unggulnya dengan mereka-mereka yang dalam segala hal terdukung untuk bisa belajar dengan baik, maka anak-anak yang sedemikian itu bisa dikatakan lebih hebat walaupun posisinya sama, peringkatnya sama, ya. Misalkan sama-sama menduduki peringkat yang keempat, ya, posisinya sama tapi kehebatannya beda, ya. Anak-anak dengan segala keterbatasan tapi mampu meraih prestasi yang sama-sama ranking atau peringkat keempat, itu dialah yang lebih hebat. Kalau kita misalkan berikan contoh lagi dalam dunia kerja kita, ya. Ada seorang yang sama-sama menjadi seorang guru, ya. Seorang guru atau seorang pengusaha pemborong lah, yang mungkin banyak diketahui oleh masyarakat kita, ya. Orang-orang yang sama-sama pakaiannya bisa menjadi pengusaha dalam bidang pekerjaan pembangunan, ya, pembangunan seperti rumah, perkantoran, sebagainya. Ini ketika ada dua orang yang sama-sama akhirnya menjadi seorang pemborong misalnya, ya, menjadi pengusaha dalam bidang itulah saya kira semua pahamnya dalam misalkan jadi pengusaha dalam perusahaan yang bergerak di bidang itu tadi, yang membangun rumah, membangun perkantoran, jalan sebagainya. Nah, ketika ada dua orang yang sama-sama itu menjadi seorang pemborong, ini kalau kita pertanyaan siapa yang lebih hebat dari dua orang ini, ya bisa kita lihat dari perjalanan karirnya seperti apa. Bisa jadi di antara dua orang ini ada yang mungkin mengawali karirnya dari benar-benar dari nol, ya. Bahkan dia mungkin dari segi pendidikannya ini hanyalah lulusan dari sekolah yang relatif rendah lah. Misalnya hanya lulus SD, lulus SMP. Kemudian dia menjalani karir dari paling bawah menjadi seorang kuli bangunan, ya. Tapi kemudian dia mempunyai semangat untuk terus meningkatkan dirinya, ya, dengan segala kesabarannya, ketekunannya, kerja kerasnya. Nah, pada puncaknya dia mampu merubah dirinya dari seorang yang hanya menjadi kuli bangunan sampai padanya menjadi seorang pemborong, pengusaha bangunan. Ya, ini kan sesuatu yang sangat hebat, yang luar biasa. Dimana sebagai bandingannya mungkin yang satu yang sama-sama menjadi seorang pemborong itu, yang satu mungkin
dilihat dari latar pendidikannya, dia jauh lebih tinggi ya. Mungkin sepulang dari sebuah lembaga pendidikan terkait dengan masalah bangunan ya. Kemudian dia mungkin juga punya kedekatan dengan orang-orang yang sudah berkecimpung terlebih dahulu dalam dunia borong-borong itu ya. Sehingga langkah-langkahnya untuk menjadi pemborong itu relatif sudah ada dukungan-dukungan yang membuat segala lebih mudah, tanpa harus berjuang dengan susah payah. Dia memang ya sama-sama mampu meraih apa-apa yang dia targetkan, dia harapkan, dia cita-citakan menjadi seorang pemborong yang hebat. Nah, tapi saya lagi melihat walaupun prestasi dua-duanya setara, ya, sama-sama menjadi seorang pemborong yang sukses. Ya. Tapi ketika kita melihat proses perjalanannya ini sangat berbeda, ya, maka kita melihat ya, bahwa pemborong yang mengawali karirnya ya, dari bawah, ya, dari kuli bangunan, ya, menghadapi skala jerih payahnya dengan kesabaran dan terus bergerak maju dengan ketelatenan, inilah yang dikatakan hebat. Jadi itulah teman-teman semuanya, menurut saya kehebatan itu adalah sebuah proses. Sejauh mana seseorang itu mampu berproses, ya. Mampu berproses dengan segala keadaan yang ada, dengan segala keterbatasan yang dihadapinya, lalu dia mampu membuat sebuah loncatan, perubahan ya, pada dirinya, merubah nasibnya sedemikian rupa. Ini kehebatan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, marilah ini menurut saya perlu dimengerti oleh khususnya ya anak-anak saya ya, anak-anak saya, baik anak-anak ya kebetulan saya seorang pendidik ya, jadi ini khusus saya sampaikan pada anak-anak didik saya, mengertilah hal itu ya. Marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang hebat, yang mau berjuang untuk meraih perubahan dalam diri kita ya. Janganlah kita menjadi mudah minder, mudah kehilangan kepercayaan diri dengan segala keadaan kita pada saat ini. Ya. Marilah kita menjadi orang yang seakan-akan mendapatkan tantangan ya, untuk dengan penuh kesemangatan menghadapi, melawan tantangan itu. Kalau kita diberi sebuah kesulitan ya, kita janganlah itu kita anggap sebagai sebuah hambatan, kendala, tapi itu lebih kita pada sebagai sebuah tantangan yang kita yakin, percaya kita mampu untuk menghadapinya, mampu untuk menyelesaikannya. Sebuah kendala, sebuah keterbatasan yang ada pada diri kita, ya, itu ibaratnya sebuah batu ya, batu besar yang menghalangi langkah kita. Maka dengan adanya batu yang ada dalam jalan yang harus kita tempuh itu, janganlah itu membuat kita mundur, tapi kita harus berpikir, berusaha bagaimana kita bisa menyingkirkan batu sandungan itu, batu penghalang. Sehingga dengan usaha yang kita lakukan, mungkin kita bisa menyingkirkan batu itu, atau mungkin kita bisa cukup melangkainya, sehingga tidak ada alasan bagi kita terhenti langkahnya, ya, kita mandek dalam memperjuangkan harapan cita-cita kita.
kita harus tetap bisa maju, melangkah terus, semakin jauh dan semakin jauh, semakin tinggi dan terus tinggi dari mencapai hal-hal capaian-capaian dalam hidup kita ini. Sekali lagi perlu kita tekankan bahwa kehebatan adalah sebuah capaian. Kehebatan bukan tentang apa yang dicapai, tapi kehebatan adalah tentang sejauh mana kita mampu mencapai. Tentu saja dengan kita mandang kehebatan adalah sebuah bukan sebuah capaian, tapi tentang sejauh mana kita mampu mencapai, insya Allah ini akan lebih membuat kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga artinya apa? Ketika kita kebetulan mungkin mampu mencapai titik sesuatu, ya, mampu meraih sebuah titik tertentu dalam kehidupan kita ini, yang katakanlah mungkin titik yang luar biasa, yang sangat-sangat membanggakan, maka kita tidak akan terlena dengan apa-apa yang sudah kita capai itu. Karena kita akan melihat, sudah sejauh ini saya berjalan, sudah sejauh ini Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa melangkah sejauh ini, untuk bisa merubah nasib kita sejauh ini. Ya, inilah kita dengan melihat proses yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita ini, jika kita mungkin bisa melihat kita sudah mendapat perubahan dari apa menjadi seperti apa, dan kita merenungi hal itu, insya Allah ini adalah yang akan lebih membawa suasana hati kita untuk senantiasa mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terlena dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita capai, tapi kita akan selalu ingat tentang nikmat-nikmat Allah, pertolongan Allah yang sudah selalu menyertai kita dalam proses panjang kita meraih apa yang kita miliki, kita mencapai apa yang sekarang menjadi kehidupan kita. Demikian teman-teman semuanya obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat. Sekali lagi, marilah kita dengan semangat kefitrian kita untuk kembali masuk ke dunia kita masing-masing dengan semangat yang baru, yang lebih menggebu-gebu, lebih semangat meraih apa-apa yang kita harapkan. Semuanya, semoga kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa dengan puasa yang kemarin sudah kita jalankan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersih dari segala dosa dengan tradisi saling memaafkan yang sudah kita jalankan pada hari raya Fitri kemarin. Dan semoga kita langkah-langkah ke depan akan semakin mendapatkan kesuksesan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.